wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, untuk lebih berkahnya pembelajaran kita pada hari ini, maka kita buka pelajaran kita dengan berdoa. Pada hari ini saya minta Ananda Hamzah untuk memimpin doa dulu. Silakan, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Amin. Semoga pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mulai, Bapak Guru absen dulu ya, Nak ya. Pak Ahmad Hizbillah. Ananda Ahmad Hizbillah. Hamzah. Tidak hadir Pak, ada urusan keluarga. Nah, ini tidak ada izin ini anak kita ini Pak Ananda Ahmad ini. Ananda Hikmah. Ananda Hurniatun. Mana ini? Ananda Amiruddin. Hadir Pak, mohon maaf terlambat tadi. Ya, segera masuk, segera masuk. Ananda Irfan. Hadir. Ya, alhamdulillah ya. Sekarang Ananda semuanya, anak-anakku sekalian sudah masuk semua. Mohon ini Ananda Abdul Hayy ini masih bengkok ini, harus lurus dari depan duduknya itu. Ya, duduk yang lurus supaya fokus, supaya kelasnya kelihatan rapi, tidak ada yang mengganggu nantinya ya. Ya Pak Guru. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan ke materi yang akan kita bahas pada hari ini, Pak Guru akan menyampaikan atau mengingatkan kembali materi kita minggu yang lalu, yaitu tentang beriman kepada Allah. Masih ada anak-anakku yang ingat apa itu beriman kepada Allah? Masih Pak Guru. Coba Ananda Hurniatun. Bagaimana kita beriman kepada Allah itu? Tidak tahu Pak Guru. Oh, tidak tahu, berarti lupa ya. Ananda Amiruddin. Bagian daripada rukun iman, Pak Guru. Alhamdulillah. Rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang Pak Guru. Nah, jadi yang benar itu adalah rukun iman yang pertama. Nah, baiklah. Sekarang bahasan kita pada hari ini yaitu beriman kepada malaikat. Namun sebelumnya perlu saya informasikan atau perlu saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian bahwa mengapa kita perlu membahas ini, apa tujuan pembelajaran ini. Jadi yang pertama, supaya kita paham tentang pengertian iman kepada malaikat. Dan yang kedua, supaya anak-anakku sekalian semuanya menghafal dan mengerti tentang tugas-tugas malaikat yang wajib kita imani. Kemudian yang ketiga, kita mempelajari atau membahas materi ini supaya anak-anakku semua sekalian termasuk Pak Guru juga meningkat keimanannya, ya, beriman kepada malaikat ini. Itulah di antara beberapa tujuan kenapa kita harus membahas atau menyampaikan materi tentang beriman kepada malaikat. Sebelum kita lanjutkan, mungkin baiknya Pak Guru bagi kalian
menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok. Ya, Pak Guru. Ya, kelompok 1 di sebelah kanan, kelompok 2 yang di tengah-tengah Pak Guru ini. Kemudian yang kelompok 3 sebelah kiri, ya, kiri kelas. Baik. Yang pertama, Pak Guru, untuk yang perlu kita sampaikan tentang materi kita ini adalah tentang pengertian iman kepada malaikat. Anak-anakku semuanya, ada yang tahu apa itu malaikat? Halo, anak-anakku semuanya? ya Pak Guru. Ada yang tahu Ya, Pak apa itu Guru. malaikat? Makhluk yang tidak bisa dilihat, Pak Guru. Oh, tidak bisa dilihat. Pak Guru. Oke, ya dah, saya sampaikan sekarang. Jadi di sini dalam pengertian iman kepada malaikat ada 2 kata kunci yang perlu kita pahami. Ya, yaitu iman. Iman ini yang pertama. Sesungguhnya iman itu berasal dari bahasa Arab yang artinya yang berasal dari amana yu'minu imanan. Yang artinya apa arti imanan, Pak? Anak-anakku? Yakin. Yakin, alhamdulillah, pinter ya. 100 sebagai menjawab. Kemudian yang kedua, kata kunci yang kedua adalah malaikat. Ini pun juga berasal dari bahasa Arab, yaitu malakun, yang artinya kekuatan. Sehingga iman kepada malaikat itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu makhluk gaib, ciptaan Allah yang senantiasa patuh menjalankan tugas dan tidak pernah durhaka sedikit pun. Paham anak-anak tentang pengertian malaikat ini? Halo anak-anak sekalian. Fokus semuanya. Alhamdulillah paham. Perhatikan Pak Guru ya. Ya Pak Guru, ya. Iya, Pak Guru. Bagaimana Ananda Hurniatun paham tentang pengertian malaikat? Paham. Alhamdulillah. Paham, Pak Bisa Guru. kita lanjutkan lagi? Ya Pak Guru. Ya, Iya, kita Pak lanjutkan Guru. selanjutnya tentang sifat malaikat. Di mana para malaikat adalah makhluk yang gaib. Ya, atau tidak nampak oleh mata. Ya, karena zat malaikat bukan benda, melainkan makhluk yang tidak berjenis kelamin sebagaimana manusia. Jadi tidak ada malaikat laki-laki, tidak ada malaikat perempuan. Ya, beda dengan manusia, ada berjenis laki-laki, ada berjenis perempuan. Ya, seperti anak-anakku sekalian yang ada di kelas ini. Ada Hamzah di situ, laki-laki. Ada juga Hikmah, perempuan. Nah, ini kita sebagai manusia. Tetapi kalau malaikat itu ya, tidak sebagaimana manusia. Ya, paham anak-anakku sekalian? Nah, kemudian di antara sifat malaikat itu juga Manusia. ya, di antara sifat malaikat itu adalah malaikat tidak pernah makan dan minum. Ya, jadi Ananda Hamzah tidak bisa malaikat itu disogok dengan makanan ataupun minuman. Apalagi rokok. Ya. Jadi jangan berharap nanti untuk bisa menyogok malaikat. Jadi malaikat itu tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Makanya jangan berharap untuk disogok dengan makanan ataupun minuman. Ya anak-anakku sekalian. Kemudian malaikat juga tidak beristri. Ya. Bagaimana nanti Ananda Hamzah nanti mungkin cita-citanya ingin beristri 4, yaitu karena kita manusia. Tetapi malaikat itu tidak beristri. Ya Ananda Hamzah ya. Ya Pak Guru, siap. Ya, kalau Ananda Hamzah bolehlah nanti bercita-cita, nanti kalau sudah besar, sudah dewasa, siap menikah, menikahi 4 orang istri, nanti ya boleh. Tetapi kalau ya karena kita sebagai manusia, kalau malaikat tentu tidak bisa. Dan juga
Sifat malaikat berikutnya adalah tidak beranak. Tidak beranak. Jadi semua malaikat itu suci dari syahwat-syahwat hewani. Para malaikat juga memiliki sayap. Ya, di antara mereka ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, dan lebih banyak lagi. Nah, itulah beberapa sifat malaikat. Nah, tentang sifat-sifat malaikat, anak-anakku bagaimana semuanya sudah paham? Sudah, Pak Guru. Paham ya? Ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah semuanya sudah paham. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga, tentang menerima keberadaan malaikat. Jadi kita sebagai manusia ini upaya kita untuk menerima keberadaan malaikat itu apa saja? Yang pertama, keyakinan yang pasti bahwa setiap malaikat, bahwa setiap kita takut dan ingat kepada Allah, karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita, dan Allah akan memberikan balasannya. Dan yang kedua, banyak mengingat kematian. Dan yang ketiga, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan oleh para malaikat Allah. Misalnya menuntut ilmu atau bermajelis ilmu, ya, mengunjungi kerabat atau silaturahim. Kemudian tidur dalam keadaan suci. Kemudian diantaranya juga memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Ini bagaimana Ananda Hudairi ini? Apakah Ananda selalu sholat berjamaah? Ananda Hudairi? Insya Allah. Bolong-bolong. Ananda Fatur Rahman? Bolong-bolong. Bolong-bolong juga, Masya Allah. Nah, bagaimana Ananda Irfan? Alhamdulillah rajin. Alhamdulillah rajin. Nah, bagi yang sudah rajin, sekarang bagaimana sholat berjamaahnya itu tidak hanya rajin, tapi mencari shop yang paling depan. Ya, mencari shop yang paling depan. Karena itulah yang lebih utama. Bagaimana Ananda Hamzah? Siap? Ya. Alhamdulillah. Tentunya bagi anak-anak yang lain juga, anak-anakku sekalian, harus siap sebagaimana saudara kalian semua, sebagaimana saudara Hamzah tadi ya. Jadi Ananda semua harus rajin sholat berjamaah. Ananda berusaha untuk mencari shop yang paling depan, dan mudah-mudahan kita semuanya seperti itu. Baik. Selanjutnya yang berikutnya yang perlu kita pahami adalah mengenal malaikat yang wajib kita ketahui atau kita imani, tentu beserta tugas-tugasnya. Mungkin salah satu dari kalian ada yang pernah atau ada yang tahu salah satu dari malaikat yang wajib diimani itu siapa? Jibril. Angkat tangan ayo, siapa? Jibril. Angkat tangan. Ya, silakan. Jibril. Saya Pak Guru. Ya, malaikat Jibril, ya silakan. Hurniatun. Malaikat Malik. Malaikat Malik, alhamdulillah ya. Baik, untuk lebih jelasnya anak-anakku sekalian, supaya kalian semuanya ngerti dan paham, malaikat-malaikat yang wajib diimani itu atau yang wajib kita ketahui jumlahnya ada berapa? 10. Ya, 10. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Ya, malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail. Apa tugas malaikat Mikail? Ananda Meniup Irfan. trompet. Silakan.
membagi rizki dari Allah kepada seluruh Membagi makhluk. rezeki, alhamdulillah pintar ya. 100 anakku Mikael, anakku Irfan ya. Jangan tertawa Ananda sekalian, jangan tertawa. Ya. Selio lidah ya biasa. Pak Guru juga manusia biasa, bukan malaikat ya. Ya Pak Guru. Baik. Jadi yang kedua tadi malaikat Mikael yang bertugas membagi rezeki dari Allah kepada seluruh makhluknya. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Yang kelima, Raqib mencatat setiap amal baik manusia. Yang keenam, Atid yang mencatat setiap amal buruk manusia. Malaikat Mungkar, ini yang ketujuh, menanyakan amal manusia di alam kubur. Dan yang kedelapan, malaikat Nakir yang bertugas menanyakan amal manusia di alam kubur pula. Yang kesembilan, malaikat Malik, yaitu bertugas menjaga neraka. Dan yang 10, malaikat Ridwan, bertugas menjaga surga. Menjaga surga. Inilah 10 malaikat yang wajib kita imani, wajib kita ketahui sebagai hamba Allah yang beriman. Bisa dipahami anak-anakku sekalian? Ya Pak Guru. Ya Pak Ya, Guru. lanjutkan. Yang perlu kita pahami juga tentang perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Yang pertama, suka bersedekah atau peduli untuk menolong sesama. Yang kedua, gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Lalu yang ke-6, terakhir, manfaat iman kepada malaikat. Yaitu pertama, senantiasa melakukan segala sesuatu secara profesional, amanah dan profesional. Ya. Yang kedua, belajar kritis dan berani bertanya untuk kebenaran. Yang ketiga, senantiasa taat beribadah. Yang keempat, senantiasa fokus dan penuh kesungguhan dalam bertindak. Yang kelima, semangat dalam beribadah dan senantiasa menjadi yang terbaik. Yang keenam, senantiasa bersikap rendah hati, taat dan tidak sombong. Ya, inilah materi yang perlu kita sampaikan saat ini, anak-anakku sekalian. Nah, selanjutnya mungkin Pak Guru akan mempersilahkan ya kepada masing-masing kelompok satu orang yang mewakili ya ketuanya ya untuk menjelaskan apa yang telah dipahami dari penjelasan Pak Guru tadi. Kelompok satu silakan. Saya Pak Guru. Ya silakan. Nah, malaikat itu harus diimani Pak Guru, walaupun tidak dilihat dengan mata. Ya, alhamdulillah kelompok 1 100. Ya, kelompok 2. Kelompok 2, nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Ada berapa? Nama malaikat ada 10. Alhamdulillah 100 juga untuk kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 tidur. Kelompok 3 tidur. Nah, ini ketuanya nih, siapa ini? Kenapa ini? Ketuanya. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Jadi anak-anakku sekalian, selanjutnya pada kesempatan ini pula ini ada beberapa yang Bapak Guru siapkan ya. Ini ada LKPD yang anak-anakku sekalian harus isi nih ya. Silakan diisi ya. Ini masing-masing kelompok. Satu kelompok satu LKPD yang Bapak berikan ya. Silakan diisi segera ini. Harus dikumpulkan sekarang. Nah, kasih waktunya 10 menit masing-masing kelompok ya. Silakan diisi. Ya. Sudah Pak Guru. Nah. Baik. Nah, sekarang silakan dikumpulkan semuanya anak-anak. Ya, ini Pak Guru sudah. Ya, masing-masing kelompok saya terima ya, satu persatu. Ya, baik.
Ya, alhamdulillah semuanya sudah mengumpulkan. Alhamdulillah ya pertemuan kita pada pagi hari ini di mana materi kita tentang beriman kepada malaikat. Ini mudah-mudahan setelah kita mempelajari ini kita sebagai harapannya mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah yang semakin takut ya. Takut kepada Allah karena Allah memiliki malaikat-malaikat yang suci, yang tidak sebagaimana manusia yang memiliki hawa nafsu. Ya, kalau malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu dan lain sebagainya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Ya. Baik, kepada anak-anakku yang telah mengikuti pembelajaran ini, Pak Guru sampaikan terima kasih, dan terutama kepada anak-anakku yang sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan dari Pak Guru tadi, saya ucapkan atau saya berikan 100 ya, saya berikan aplaus, tepuk tangan semuanya. Ya, tepuk tangan. Hadiah. Hadiahnya nanti ketika pembagian rapot ya nak ya. Ya Pak Guru. Ini masih dalam proses pembelajaran ini anak-anakku sekalian, belum ujian yang sebenarnya. Nanti kalau sudah ujian, insya Allah bagi yang berprestasi, anak-anakku dapat hadiah insya Allah ya. Amin. Baik, sekarang karena kita sudah selesai pembelajaran dan semuanya sudah paham, dan waktu kita juga sudah habis, silakan Ananda Ervan memimpin doa dulu. Marilah kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.